Kembali kami bersyukur, terima kasih Bapa yang baik. Bagi hari ini kami boleh menikmati kasih dan rahmat-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, nafas kehidupan dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan bila sepanjang hari ini Engkau memimpin setiap langkah hidup kami. Kami menyerahkan pelayanan kami bagi hari ini dalam pimpinan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kalau kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan, maka ada sesuatu yang luar biasa yang kita bisa temukan di dalamnya. Karena memang kita hidup di dalam daging, kita hidup sebagai manusia ini ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan gitu ya, yang kita miliki. Dan saya rasa kita sudah berusaha, sudah menjaga dengan baik kehidupan kita. Tetapi kadangkala tetap kita tidak mampu untuk mengendalikan. Satu contoh misalnya, kalau kita menjaga kesehatan tubuh kita, mungkin kita makan dengan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, berolahraga. Tetapi ada saja penyakit yang bisa masuk tanpa kita ketahui gitu ya. Mungkin kita sudah menjaga dalam tubuh kita, tapi di luar sana, di sekitar kita ada virus yang mungkin kita tidak bisa mendeteksi dan bisa juga menyerang kita sehingga kita bisa terganggu kesehatan kita. Itulah perlu sekali kita untuk berjaga-jaga. Kita perlu sekali untuk berusaha untuk supaya kesehatan kita menjadi baik. Itu kalau kita bicara tentang tubuh kita. Nah, ada satu firman Tuhan yang pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga. Hari kita akan coba lihat di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-41. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Begini bunyi firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Puji nama Tuhan. Saudara, ketika ayat ini diberikan kepada saya dan saya mulai merenungkan kalimat yang ada di dalam ayat ini merupakan satu firman Tuhan yang gak asing bagi saya. Mungkin bagi saudara juga sesuatu yang gak asing. Berkali-kali mungkin kita pernah membacanya, pernah mendengarnya. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan ingin kita tahu dan kita ingat.
Kenapa Tuhan ingin supaya kita tahu dan kita selalu ingat? Ya karena berjaga-jagalah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah satu tindakan yang sangat penting. Khususnya kalau kita bicara tentang keamanan gitu ya. Berjaga adalah suatu tindakan antisipasi dari sesuatu yang tidak kita kehendaki. Misalnya kalau di dalam kehidupan masyarakat di kampung ada jadwal jaga kampung gitu ya. Maka tujuannya adalah supaya kampungnya aman gitu ya. Rumah penduduk bisa aman dari pencurian, dari tindakan-tindakan kejahatan. Maka perlu digilir ada jadwal jaga malam begitu. Ataupun suatu perusahaan biasanya ada keamanannya. Satpam atau apapun lah yang dibuat oleh perusahaan untuk menjaga perusahaan supaya aman. Nah, kehidupan kita walaupun mungkin bukan perusahaan, mungkin bukan rumah, kita pun perlu menjaga seperti yang saya ungkap di awal tadi. Tubuh kita ini lemah. Kita berada dalam daging. Kita menduduki daging. Nah, ketika kita di dalam daging, maka banyak kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Saudara bisa renungkan apa kelemahan daging itu. Perlu istirahat gitu ya. Nggak bisa kita beraktivitas setiap hari non-stop. Perlu istirahat. Perlu makan. Makan pun makanan yang sehat. Coba kalau saudara coba makanan yang nggak sehat, pasti bermasalah. Kalau kita ceroboh makan sembarangan, pasti akan mempengaruhi kesehatan kita. Perlu juga olahraga. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita juga ingat. Ternyata firman Tuhan juga menasihatkan kepada kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak pernah tahu kita ini akan aman terus. Kita akan menemukan sesuatu yang baik terus dalam satu hari ini. Bahkan kita terbatas dalam penglihatan kita. Kita tidak tahu sejam ke depan kita akan mengalami apa. Mungkin 2 jam ke depan atau sampai nanti malam. Apakah kita tetap dalam keadaan yang baik-baik saja? Kita mungkin punya kelemahan untuk mengetahui semuanya itu. Oleh sebab itu Tuhan menasihatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Ini sesuatu yang penting. Berjaga-jaga pun, itu pun bisa kadangkala masih terlewatkan. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu lihat ada banyak cara manusia untuk menciptakan atau menemukan cara supaya kendaraannya aman dengan mungkin kunci yang otomatis atau kunci yang sudah di setting begitu rupa sehingga pencuri itu bisa ketahuan kalau hendak mencuri. Rumah diberi CCTV dan sebagainya. Supaya apa? Jangan sampai pencuri ini berhasil untuk masuk dan mengambil sesuatu. Tapi kenyataannya ada banyak juga yang kebobolan. Padahal itu sudah dilakukan penjagaan yang luar biasa, antisipasi yang luar biasa. Nah, Tuhan tahu bahwa kita ini sebagai manusia, kita berada dalam daging yang lemah ini. Kita punya kelemahan-kelemahan. Mungkin kita punya komitmen untuk menjaga tubuh kita dengan baik. Kita punya cara dengan berolahraga rutin, makan makanan yang sehat. Tapi coba ketika kita benar-benar menerapkan itu, kadangkala entah 1 kali kita pernah gagal, entah 2 kali, ya kan ada hal-hal yang membuat kita gagal. Di luar prediksi kita.
Mungkin seminggu kita berhasil, 1 bulan kita berhasil punya komitmen untuk menjaga tubuh kita dengan sehat. Satu saat pernah juga jatuh gitu ya. Pernah juga kita lupa berolahraga dan sebagainya. Tuhan ingin supaya kita berjaga-jaga, waspada. Karena Tuhan tahu kita ini punya kelemahan. Ketika orang berjaga-jaga, paling tidak dia punya waktu untuk melakukan sesuatu. Saudara, kalau seorang yang berjaga-jaga, maka dia akan serius, dia akan konsentrasi dengan apa yang menjadi komitmennya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan. Menjaga kehidupan kita untuk terus berjalan dalam firman Tuhan. Terus menyenangkan hati Tuhan. Terus bisa bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak sekali Tuhan ingin supaya kita ini berjalan sesuai kehendaknya. Tetapi kalau kita tidak bisa berjaga-jaga dalam kehidupan kita ini, kita bisa mendengarkan masukan-masukan dari luar. Ada banyak masukan-masukan yang dari luar yang bisa sampai ke telinga saudara. Dan itu bisa membuat saudara tidak waspada. Kenapa orang bisa jatuh dalam dosa? Karena dia tidak fokus, tidak konsentrasi dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang satpam, ketika dia tidak konsentrasi, dia tidak berjaga-jaga dengan baik, ya ada sesuatu pasti. Pencuri bisa masuk. Dan itu merupakan kelemahan-kelemahan kita juga. Tuhan ingin kita supaya berjaga-jaga. Itu bicara tentang kalau lawan kita adalah lawan yang kelihatan ya. Lawan yang kita ketahui. Tapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa lawan kita ini adalah penguasa-penguasa di udara. Roh-roh kegelapan. Iblis. Sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau kita ketemu sama orang yang kita tahu itu sebagai lawan kita, mungkin kita bisa menghindar, kita bisa berjaga-jaga, bersiap-siap. Tetapi kalau iblis ketika melancarkan triknya, maka kita bisa jatuh ketika kita tidak sadar. Ada banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa karena apa? Karena tidak tahu itu adalah caranya iblis. Kenapa kita tidak bisa bersyukur? Karena iblis tunjukkan sesuatu yang di luar firman Tuhan. Ada banyak hal yang bisa menjatuhkan kita. Saudara, kalau kita baca konteks daripada Matius pasal 26 ini adalah bagaimana Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Dia memberikan contoh kepada murid-muridnya untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Oke lah, kita sudah berjaga-jaga, kita sudah berusaha sedemikian rupa. Kita sudah punya komitmen di dalam Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Tetapi tidak cukup hanya itu. Yang kedua coba kita lihat. Dan berdoalah. Berdoa. Punya komunikasi dengan Tuhan. Punya hubungan yang berkesinambungan dengan Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, maka ada saatnya kita juga
menjadi lemah. Karena kita punya kelemahan. Dan kita tidak tahu akan apa yang akan kita hadapi. Makanya kita perlu berdoa. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan Allah, ketika kita tahu apa yang dimaksud Tuhan, ketika kita mengerti apa yang Tuhan instruksikan hari ini, maka kita akan menjadi pribadi yang akan selalu menang. Saudara, berdoa itu tidak hanya waktu kita lemah. Berdoa tidak hanya kita lakukan pada waktu kita butuh sama Tuhan. Sebenarnya kita ini harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, mau dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan yang tidak baik. Karena ketika kita bisa membangun komunikasi, maka kita akan paham benar apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Karena banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu tidak memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Kadangkala ketika dia mengalami sesuatu yang tidak baik, dianggapnya itu dari Tuhan. Kenapa seperti itu? Ya karena dia tidak bisa memahami apa yang Tuhan kerjakan. Bisa saja apa yang dialami adalah kebodohan kita, kebodohan manusia. Tapi karena kita tidak bisa memahami cara kerja Tuhan, apa yang diperbuat Tuhan dalam hidup kita, ya kita akhirnya ngomong, oh ini dari Tuhan. Inilah yang perlu kita perhatikan, kita butuh komunikasi dengan Tuhan. Kalau saudara mungkin bingung ketika saudara bangun pagi, saudara diberi kesempatan seperti hari ini bisa beraktivitas, maka ini waktunya saudara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan di sepanjang hari ini Tuhan? Kalau saudara mungkin seorang pebisnis, mungkin ada banyak yang harus saudara lakukan, harus saudara kerjakan, saudara bertemu dengan seseorang, maka saudara perlu mengkomunikasikannya dengan Tuhan. Kalau mungkin saudara sekarang sedang dalam persoalan, saudara pun perlu untuk bertanya sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Supaya ketika saudara tahu dan mengerti apa yang Tuhan katakan, saudara bisa melalui persoalan-persoalan saudara. Saudara bisa menjalani hidup saudara. Saudara bisa melakukan bisnis saudara dengan baik karena Tuhan sudah memberikan hikmat kepada saudara untuk boleh menyelesaikannya. Ini yang kadangkala kita kurang pahami. Kita hanya berdoa ketika masalah mulai datang. Pergumulan mulai datang, kita berdoa. Itu tidak keliru, itu juga betul. Tapi ada lebih baiknya kita berjaga-jaga dan berdoa. Sebelum masalah itu datang, sebelum sesuatu itu datang dalam hidup kita, kita sudah tahu dulu. Dari mana? Ya karena kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menunjukkan, Tuhan memberikan hikmat dan kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Pagi hari ini kita perlu sadar bahwa tubuh kita ini lemah. Daging kita lemah. Seringkali justru daging bisa menyeret kita pada satu tindakan-tindakan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita membangun komunikasi dengan Tuhan, kita berjaga-jaga, maka lihat penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan
ada dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini boleh mempermuliakan Tuhan. Amin saudara, puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh diingatkan dan dinasihati kebenaran firman-Mu untuk kami boleh terus berjaga-jaga dan berdoa. Apapun yang kami alami, yang kami tahu Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh hikmat-Mu, sehingga kami boleh mampu melakukan segala sesuatunya, apa yang menjadi tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Ketika Engkau memberikan kesempatan kami untuk kami boleh ada hari ini, maka kami percaya Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh hikmat-Mu, dan biarlah kami boleh berkomunikasi dengan Engkau. Kami terus berdoa kepada Engkau, sehingga kami mampu Tuhan untuk menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.